Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang konsep permintaan, terbentuknya kurva permintaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Pada hakikatnya, permintaan akan suatu barang merupakan jumlah barang yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki. Dari definisi tersebut, dikenal hukum permintaan, yakni, jika semua unsur lain dianggap konstan, maka permintaan barang akan berkurang apabila terjadi kenaikan harga atas barang tersebut. Demikian juga sebaliknya. Hukum permintaan ini tercermin pada kurva permintaan yang memiliki slope negatif. Adapun kurva permintaan menggambarkan kombinasi yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas yang diinginkan. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan menggunakan contoh sederhana. Misalkan dalam satu pasar permintaan terdiri dari dua individu, John dan Dul, masing-masing memiliki permintaan akan satu barang, yakni donat. Permintaan donat oleh John akan terlihat pada gambar 1, sedangkan permintaan donat oleh Dul terlihat di gambar 2. Sekarang kita lihat pada kurva permintaan John atas donat, disertai kombinasi harga dan kuantitas donat yang ingin dibeli John. Seperti terlihat di tabel, kombinasi harga dan kuantitas donat yang ingin dibeli John ada di K, yakni dengan harga 500, tidak ada donat yang ingin dibeli. Selanjutnya L, saat harga donat 300, ada 2 donat yang ingin dibeli. Kemudian M, jika harga donat 100, ada 4 donat yang ingin dibeli. Dan terakhir N, ketika harga donat 0, maka ada 5 donat yang ingin dimiliki John. Selanjutnya, pada gambar 2, kita melihat kurva permintaan Dul atas donat, dengan kombinasi harga dan kuantitas donat yang ingin diperoleh Dul, yakni titik P, Q, R, dan S. Perlu diingat bahwa dua kurva tersebut menunjukkan kurva permintaan individu. Sedangkan kurva permintaan pasar merupakan gabungan dari kurva permintaan individu. Dari contoh tersebut, maka kurva permintaan pasar atas donat adalah gabungan dari kurva permintaan John dan Dul, seperti terlihat pada gambar 3 berikut. Nah, dari gambar 3, terlihat jika kombinasi harga dan kuantitas donat yang ingin dibeli di pasar ada di titik V, W, X, dan Y, yang merupakan gabungan dari kurva permintaan John dan Dul. Berikutnya, kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya faktor tertentu yang mengintervensi kurva awal. Adapun intervensi itu antara lain berupa perubahan yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli. Hal ini akan menggeser kurva awal ke kiri. Sementara, perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva awal ke kanan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihatnya pada gambar 4. Kita umpamakan, kurva awal adalah D1. Setelah ada penurunan permintaan, maka kurva D1 akan bergeser ke kiri, menjadi D2. Demikian pula sebaliknya, ketika ada kenaikan permintaan,
maka kurva D1 akan bergeser ke kanan, menjadi D3. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan, antara lain, harga produk, pendapatan, harga produk sejenis, selera, serta ekspektasi. Kita akan membahas poin-poin tersebut secara detail. Poin pertama, harga produk. Secara umum, ketika harga suatu produk meningkat, maka permintaan akan produk tersebut cenderung mengalami penurunan. Demikian juga sebaliknya, jika harga produk mengalami penurunan, maka permintaan cenderung meningkat. Poin kedua, pendapatan. Pendapatan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh individu, yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi atau menambah aset. Ketika pendapatan seseorang meningkat, maka konsumsi atas suatu produk cenderung meningkat, demikian juga sebaliknya. Dengan catatan, ini terjadi pada barang normal, bukan barang inferior. Adapun perbedaan dua barang tersebut adalah: barang normal merupakan barang, di mana ketika ada peningkatan pendapatan, akan memicu peningkatan permintaan atas barang tersebut, dengan asumsi, faktor lain dianggap konstan. Sementara, barang inferior adalah barang, di mana saat ada peningkatan pendapatan, justru akan menurunkan permintaan terhadap barang yang dimaksud, dengan asumsi, faktor lain dianggap konstan. Selanjutnya, poin ketiga, harga produk sejenis. Kita misalkan, produk susu sapi adalah A, lalu produk susu kambing adalah B. Ketika harga produk A meningkat, sementara harga produk B stabil, maka ada kemungkinan konsumen mengurangi konsumsi produk A dan beralih ke produk B. Dari konteks tersebut, kita bisa mengetahui adanya dua sifat barang, yakni barang substitusi dan barang komplementer. Adapun penjelasannya adalah: barang substitusi terjadi ketika harga produk A naik, memicu kenaikan permintaan terhadap produk B, dengan asumsi, produk A dan produk B adalah barang sejenis. Pada contoh di atas, konsumsi susu sapi diganti dengan susu kambing. Dengan kata lain, susu kambing adalah produk substitusi dari susu sapi. Adapun barang komplementer, terjadi ketika harga produk A naik akan memicu kenaikan permintaan atas produk C, misalnya produk madu. Pada dasarnya barang komplementer merupakan pasangan barang yang bisa dikonsumsi secara bersama-sama, atau secara sederhana disebut sebagai barang yang bersifat melengkapi. Pada kasus di atas, susu sapi dikonsumsi bersama dengan madu. Poin keempat, selera. Selera merupakan cara pandang individu dalam mengindra produk yang tersedia. Selera yang tinggi pada suatu barang cenderung berkorelasi positif terhadap permintaan atas barang tersebut. Dan poin kelima, ekspektasi. Ekspektasi atau harapan adalah persepsi individu akan kejadian masa depan yang mampu memengaruhi permintaan produk di masa kini. Misalnya,
Jika seseorang mengharapkan adanya peningkatan pendapatan sebulan ke depan, maka ada kemungkinan ia akan melakukan konsumsi lebih banyak produk pada saat ini. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari ulasan kali ini. Mulai dari konsep permintaan, terbentuknya kurva permintaan, pergeseran kurva permintaan, hingga faktor-faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan.